Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam KTKC tentang Maria. Tema kita pada hari ini adalah Maria, Bunda Penolong Abadi. Bapak Ibu, kaum muda, para remaja dan anak-anak tentu saja pernah melihat gambar ini. Gambar Bunda Maria Penolong Abadi, atau sering juga disebut Santa Maria Penolong Senantiasa. Sekilas sejarah gambar ini berasal dari tradisi Bizantium, diperkirakan sekitar abad 13 sampai 15 Masehi. Kita tidak tahu pasti persisnya pada abad keberapa. Tetapi pada abad ke-15, gambar ini sudah ada di Roma, tepatnya di gereja Santo Alfonsus Maria Ligori. Beliau ini adalah pendiri dari Serikat Missionaris Redemptoris atau CSSR. Oleh karena itu, para Redemptoris itu menjadi misionaris yang menyebarkan gambar Bunda Maria Penolong Abadi ini. Karena itu gambar ini secara cepat tersebar ke seluruh dunia. Dalam tradisi gereja ortodoks, gambar ini disebut Theotokos of the Passion. Theotokos itu berarti Bunda Allah. Kita bisa melihat gambar ini Bunda Maria memangku Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Passion itu adalah yang menderita. Karena itu Bunda Allah yang menderita. Maria Penolong Abadi untuk sekarang itu dirayakan setiap tanggal 27 Juni. Berhubungan dengan Maria Penolong Abadi, gereja memiliki tradisi doa yang sudah sangat lama. Doa itu disebut Subtuum Presidium. Doa ini juga berasal dari tradisi Bizantium. Kalau masih ingat, di tahun 2019, Paus Fransiskus di bulan Oktober mengajak seluruh gereja untuk kembali mendoakan doa ini. Kurang lebih bunyi doa itu sebagai berikut. Kami berlindung kepadamu Bunda Allah yang suci. Janganlah mengabaikan doa kami di saat kami dirundung nestapa. Bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya. Ya perawan mulia yang terpuji. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Bunda Penolong Abadi dalam gereja Katolik itu dipahami dalam konteks gelar Maria Mediatrix. Maria Mediatrix itu artinya pembisik yang baik, pembantu, penolong, perantara kaum beriman. Terhadap gelar Maria Mediatrix ini kemudian muncul persoalan. Apakah gelar ini tidak mengganggu peran Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara? Tentu saja tidak. Konsili Vatikan II menanggapi hal itu mengatakan bahwa Santa Perawan Maria disapa dengan gelar pembela, pembantu, penolong, perantara, akan tetapi itu diartikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi pun tidak menambah martabat serta daya guna Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Karena itu kita menyebut Maria Mediatrix bukan berarti Maria menggantikan peran Kristus, tetapi Maria berada di samping Kristus, atau sering juga disebut sebagai co-mediator. Kurang lebih ada 3 perikop yang berbicara tentang hal tersebut. Yang pertama adalah Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 yang berbicara tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Yang kedua, Yohanes 2 1 sampai 11 tentang Yesus mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Dan yang ketiga, Yohanes 19 26 sampai 27 Yesus menyerahkan Maria kepada muridnya. Inilah ibumu. Lukas 1:26 sampai 38, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan
menggambarkan bahwa Bunda Maria ketika dia menjawab iya terhadap sapaan malaikat, dia mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Pada saat itu dia kemudian mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Karena itu dengan peristiwa itu menjadikan Bunda Maria sebagai ibu historis dari Yesus, ibu sejarah Yesus. Yesus lahir ke dunia karena Ibu Maria. Yang kedua, Yohanes 21-11. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana, ini adalah salah satu contoh paling nyata peran Maria sebagai mediatrix, pembisik yang baik antara umat beriman dan Yesus. Ketika Tuan pesta kekurangan anggur, Maria kemudian berbisik kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kendati Yesus mengatakan, saatku belum tiba, tetapi Yesus tetap melakukan apa yang disampaikan oleh ibunya. Dia mengubah air menjadi anggur. Kita melihat peran Maria. Maria membantu orang yang kekurangan ketika itu. Yang ketiga, Yohanes 19:26-27. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Di sini kita melihat Bunda Maria ketika di Lukas itu menjadi ibu Yesus. Sekarang di Yohanes bab 19 itu dia menjadi ibu dari murid-murid Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada Bunda Maria, inilah anakmu, lalu dia melihat ke Yohanes, lalu dia mengatakan inilah ibumu. Pada saat itu Yesus menjadikan Bunda Maria sebagai ibu teologis bagi murid-murid Yesus. Secara ringkas, mungkin kita bisa melihat dasar biblis ini tentang peran keibuan seorang Maria. Kita melihat Bunda Maria punya anak. Anak historisnya itu Yesus. Dia melahirkan Yesus. Ketika di Golgota, dengan Yesus mengatakan inilah ibumu kepada Yohanes, Maria punya anak yang lain juga, yaitu para murid Yesus, kita. Dan itu adalah anak teologis. Dengan kata lain, kita mau mengatakan bahwa Yesus dan para muridnya adalah anak-anak Ibu Maria. Maria berada di tengah di antara Yesus dan para muridnya. Para muridnya itu sekarang adalah gereja. Karena itu Maria berada di antara Yesus dan juga gereja. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat bahwa anak-anak di antara anak yang bungsu misalnya, dia mau mengatakan sesuatu kepada kakak sulungnya, dia mungkin sungkan dan lain sebagainya, dia kemudian mengatakan lewat ibunya. Lalu ibunya menyampaikan kepada anak sulungnya itu, kakaknya itu. Mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu. Gereja ketika menyampaikan sesuatu kepada Yesus, tapi dia merasa itu mungkin ada sesuatu yang mengganjal, dia kemudian menyampaikannya lewat ibunya Maria, maka Maria akan menyampaikan kepada anaknya yang lain, yaitu Yesus. Di sini mungkin dasar biblis dari 3 ayat yang kita lihat tadi mau mengatakan tentang itu. Kita beralih kepada ajaran gereja. Kita melihat ajaran gereja yang pertama itu dari Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II itu menulis satu ensiklik yang dikenal dengan Redemptoris Mater atau Ibunda Penebus. Dalam ensiklik itu Paulus mengatakan begini: peran Maria sebagai mediatrix erat berkaitan dengan keibuannya. Bunda Maria merupakan ibunda historis Yesus sekaligus ibunda teologis para pengikutnya. Keputraan Yesus telah mengangkat semua pengikutnya untuk menjadi putra-putri Allah, atau dia biasa disebut filiasi. Makna filiasi itu dipertemukan dalam keibuan Maria. Sederhananya begini: Maria melahirkan Yesus.
Lalu Yesus sebagai putra Allah mengangkat semua pengikutnya itu menjadi putra-putri Allah. Makna keputraan kita di dalam keputraan Yesus itu dipertemukan dalam keibuan Maria. Dengan Maria itu kita kemudian lebih memahami keputraan Yesus dan keputraan kita. Ada dua putra, pertama Yesus, yang kedua pengikut-pengikut Yesus, dan itu dipertemukan dalam keibuan Maria. Keibuan Maria pertama itu terjadi di Nazaret ketika Maria menerima kabar gembira melahirkan Yesus. Keibuan Maria kedua itu ketika Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Ibu Maria punya anak Yesus, punya anak teologis kita. Mungkin ini yang mau disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Lalu kita lihat yang kedua dari Konsili Vatikan II dan Katekismus Gereja Katolik. Kedua dokumen ini berbicara hampir sama tentang Maria. Mereka mengatakan begini: gereja tidak ragu-ragu mengakui peran serta Maria. Gereja merasa bahwa dengan pertolongan Bunda Maria, mereka dapat lebih dekat kepada Sang Perantara dan Penebus. Sederhananya, mau dikatakan bahwa gereja tidak pernah meragukan apapun untuk mengatakan Maria sebagai mediatrix, Maria sebagai penolong, pembantu, pembisi, perantara kita. Tetapi bahwa dengan keperantaraan Maria itu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan Bunda Maria untuk mendoakan kita, membuat kita lebih dekat pada Sang Perantara dan Penebus. Sang Perantara dan Penebus itu siapa? Yesus sendiri. Karena itu dengan lebih dekat dengan Bunda Maria, maka dengan sendirinya pun kita akan lebih dekat kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari uraian singkat itu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar Maria sebagai mediatrix adalah peran keibuannya. Maria sebagai pengantara, Maria sebagai pembisi, Maria sebagai pembantu, penolong. Dasarnya ada di mana? Dasarnya ada di peran dia sebagai seorang ibu. Ada dua peristiwa penting yang memeterai peran Maria sebagai ibu, yakni kabar gembira di Nazaret, Maria menjadi ibu historis Yesus, dan peristiwa di kaki salib, Maria menjadi ibu teologis kita. Ibu Maria berada di tengah antara Yesus dan para pengikutnya atau gereja. Oleh karena itu, kita, gereja, bisa menyampaikan harapan hati kita kepada Ibu Maria, lalu Ibu Maria membisikkannya kepada Yesus. Karena Maria adalah mediatrix, penolong, pembantu, dan pembisi kita.